Sebuah gelar sarjana atau profesor mungkin adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses dalam karirnya dan mempunyai penghasilan yang besar. Akan tetapi, tidak selamanya gelar menjamin seseorang untuk sukses, dan bahkan terdapat beberapa orang mampu membuktikan dirinya sukses dan berpenghasilan selangit tanpa menyandang gelar sarjana ataupun profesor. Berikut 5 daftar orang tersukses dan berpenghasilan tinggi sedunia. Pertama adalah Michael Saul Dell. Komputer dengan merek Dell diambil dari nama perakitnya, yaitu Michael Saul Dell. Michael Dell adalah seorang mahasiswa kedokteran di University of Texas. Namun ia memutuskan untuk meninggalkan kuliahnya dan memilih menekuni komputer tepatnya pada umur 19 tahun. Dia memilih untuk memulai usaha sendiri dengan merancang komputer dan menjualnya. Dengan hanya bermodalkan uang $1.000, Dell membangun usaha komputer dengan nama PC Limit, yaitu dengan langsung menjual kepada pelanggan tanpa adanya pihak ketiga. Dia berkelahiran Houston, Texas 23 Februari 1965 ini merubah nama perusahaannya dari PC Limit menjadi Dell Computer Corporation pada tahun 1988. Di tahun yang sama, Dell Computer Corporation bernilai 80 juta US dollar. Pada tahun 1992, perusahaan tersebut masuk salah satu dari Fortune 500 daftar 500 perusahaan terbesar di dunia dan menjadikan Michael Saul Dell sebagai CEO termuda yang pernah memimpin perusahaan terbesar Fortune 500, yaitu ketika dia berumur 27 tahun. Pada perkembangannya, perusahaan Dell Computer Corporation berubah nama menjadi Dell Inc. Perusahaan ini merupakan perusahaan komputer paling menguntungkan di dunia, di urutan keempat dalam daftar Forbes kaya Amerika pada tahun 2005 dengan estimasi senilai 18 miliar US dollar. Pada tahun 2004, Dell mengundurkan diri sebagai CEO Dell Inc. namun tetap menjabat sebagai ketua dewan. Saat ini, dia tinggal di salah satu rumah terbesar di Austin, Texas dan merupakan 15 rumah terbesar di dunia. Selanjutnya, orang terkaya sedunia tanpa menyandang gelar sarjana atau profesor adalah Richard Branson. Charles Richard Nicholas Branson atau yang lebih dikenal dengan nama Richard Branson merupakan salah satu orang terkaya di dunia tanpa menyandang gelar sarjana. Ia dilahirkan pada tanggal 18 Juli 1950 di Surrey, London, Inggris, dari pasangan Edward James Branson yang bekerja sebagai pengacara dan Eve Branson yang merupakan seorang pramugari. Richard muda merupakan anak yang menderita disleksia, yaitu sebuah penyakit keturunan yang menyebabkan seorang sulit mengeja atau mengolah kata dalam otaknya. Perlu diketahui, disleksia juga dialami oleh beberapa orang sukses dan jenius seperti beberapa pengusaha Amerika, yaitu Thomas Edison, Henry Ford, Ted Turner, dan Charles Schwab. Seorang penulis novel misteri ternama juga menderita hal yang sama, yaitu Agatha Christie, dan bahkan seorang Albert Einstein, dia mempunyai masalah dalam memahami sebuah pelajaran. Oleh sebab penyakit yang diderita Richard muda, maka dia keluar dari sekolahnya pada usia 16 tahun. Dia mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan susah untuk berkonsentrasi, sehingga gurunya mengira Richard muda adalah seorang anak yang pemalas. Penyakit yang diderita oleh Richard tidak cukup mampu untuk menjadikan ia putus asa. Pada usia 16 tahun, ia mencoba untuk fokus dan mendirikan sebuah usaha, yaitu Student Magazine, sebuah majalah untuk para pelajar. Dari usaha tersebut, dia mengalami kesuksesan dan berhasil meraup keuntungan 8.000 US dollar dari pemasukan iklan. Pada 1969, Branson mendirikan perusahaan rekaman berbasis mail order yang ia namakan Virgin. Meskipun dijalankan dengan manajemen yang sederhana, perusahaan ini mampu memperluas usaha bisnisnya hingga dapat membuka sebuah studio rekaman di Oxford Street, London. Artis pertama yang dibesarkan oleh label Virgin Records adalah Mike Oldfield. Lagu-lagu Mike kemudian menjadi hits dan mampu bertahan di tangga lagu Inggris selama 247 minggu. Memanfaatkan momentum keberhasilan Oldfield tersebut, Branson kemudian mendatangkan beberapa kelompok musik lain termasuk Sex Pistols, Culture Club, Rolling Stone, dan Genesis yang akhirnya menjadikan Virgin Music sebagai salah satu dari 6 besar perusahaan rekaman di dunia. Hal yang menjadi keunikan pada perusahaan-perusahaan Richard Branson adalah kesederhanaan, dimulai dari manajemen yang sederhana dan diterapkan dan lebih terperinci lagi pada kata-kata atau slogan untuk perusahaannya. Misalnya untuk bank miliknya, Virgin Money, bank tersebut tidak memakai kata-kata financial service atau leading industry intelligence sebagai tagline-nya, melainkan better bank for everyone.
Kesederhanaan dan kejelasan dari tujuan perusahaan yang telah dimilikinya membuat sebuah nilai positif dari Virgin Group of Companies. Branson Virgin Group ini memiliki lebih dari 200 perusahaan di lebih dari 30 negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Asia, Eropa, dan Afrika Selatan. Dia telah memperluas bisnisnya dengan membuka Voyager Group pada tahun 1980, maskapai penerbangan Virgin Atlantic pada 1984, Virgin Megastore, perusahaan kereta api, resort judi mewah, perusahaan telepon seluler, dan sebuah travel agency ruang angkasa yang bernama Virgin Galactic. Branson juga dikenal karena memperoleh gelar bangsawanan dari Kerajaan Inggris pada tahun 1999 atas kontribusinya dalam dunia usaha. Pada tahun 2009, Richard Branson termasuk orang terkaya ke-261 menurut daftar orang terkaya versi Forbes dengan estimasi kekayaan 2,6 miliar euro atau setara dengan 3,9 miliar US dollar. Yang ketiga adalah Steve Jobs. Siapa yang tidak kenal dengan Steve Jobs? Steve Jobs mempunyai nama asli Stephen Paul Jobs. Dilahirkan pada 24 Februari di San Francisco, California. Orang tua kandung Jobs bernama Abdul Fattah Jandali, seorang sarjana asal Suriah yang kemudian menjadi profesor ilmu politik, dan Jane Simpson, seorang sarjana berkebangsaan Amerika Serikat yang kemudian menjadi patolog bahasa bicara. Nama Steve Paul Jobs baru disandang oleh Steve Jobs pada saat dia diadopsi oleh Rexford dan Clara Jobs dari Mountain View. Sebelumnya, dari sejak lahir Steve Jobs bernama Abdul Latif Jandali, sebuah nama dengan karakter Suriah bawaan dari ayahnya. Setelah pindah dari Silicon Valley, Jobs mendapatkan pendidikan pertamanya di kelas elektronik paling populer di California, yaitu di Cupertino Junior High School dan Homestead High School di Cupertino. Di sekolah inilah Jobs bertemu dengan orang yang juga tertarik pada dunia elektronik, yaitu Steve Wozniak. Pada saat itu Jobs berumur 16 tahun dan Wozniak berumur 21 tahun. Jobs sering menghadiri kuliah setelah sekolah di Hewlett Packard Company di Palo Alto, California, sehingga kemampuan Jobs berkembang pesat. Jobs lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 1972. Dia mendaftar kuliah di Reed College di Portland, Oregon. Namun dia hanya bertahan selama 6 bulan karena di drop out, kemudian melanjutkan audit kelasnya di Reed, yaitu seperti kelas kaligrafi. Pada tahun 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne mendirikan Apple yang bernama Apple Computer Co. dengan pendanaan dari manajer pemasaran produk dan teknisi semi pensiun Intel AC Mike McClure Jr. sebelum mendirikan Apple bersama-sama. Steve Jobs berusaha membuat Wozniak tertarik merakit komputer dan menjualnya. Komputer pertama yang diperkenalkan oleh Jobs dan Wozniak diberi nama Apple I. Pada tahun 1977, Jobs dan Wozniak memperkenalkan Apple II kepada publik. Sejak itu, penjualan Apple II berkembang pesat. Pada tahun 1980, Apple Computer Co. memperkenalkan Apple III, namun respon di pasar tidak sebaik ketika memperkenalkan Apple II. Di tahun 1983, Steve Jobs menggait John Sculley dari perusahaan Pepsi Cola untuk memimpin Apple Computer. Namun peluncuran Apple terbaru di tahun yang sama dengan pemimpin yang baru terbilang gagal di pasaran, sekalipun teknologi tersebut terbilang canggih di masanya. Pada tahun 1984, Apple memperkenalkan produk komputer kecil pertama, yaitu Macintosh, dengan menghadirkan fitur antarmuka pengguna grafis yang dicetuskan oleh Jeff Raskin. Pengembangan Mac oleh Jeff Raskin dan tim tersebut tidak menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan Apple. Kesuksesan Macintosh membuat Apple mengabaikan Apple II. Pada tahun 1895, Steve Jobs dipecat dari perusahaan Apple oleh John Sculley karena keduanya tidak menemukan kesaksian. Setelah keluar dari Apple, Jobs mendirikan perusahaan baru, yaitu Next Computer yang bergerak dalam pengembangan software komputer. Produk Next Computer mempunyai teknologi yang tergolong sangat canggih pada waktu itu. Namun sayangnya, seperti beberapa produk Jobs lain yang gagal, seperti Apple Lisa, ternyata produk canggih yang ditawarkan Next Computer juga kurang dilirik pasar. Di tahun 1996, Jobs kembali ke Apple setelah sebelumnya perusahaan yang dia dirikan, yaitu Next, dibeli oleh Apple seharga $402 juta Amerika Serikat. Dengan pembelian tersebut, banyak teknologi dari Next diterapkan ke dalam produk buatan Apple, terutama Nextstep yang berkembang menjadi macOS X. Di bawah bimbingan Jobs sejak 1997, perusahaan tersebut meningkatkan penjualannya setelah memperkenalkan iMac. iMac merupakan komputer pertama yang dijual dengan mengutamakan penampilannya. Steve bersama rekan-rekannya mengembangkan komputer dengan teknologi canggih, yaitu Macintosh yang hingga kini masih dikembangkan dengan brand Apple Mac. Bulan Agustus 2011, Jobs mengundurkan diri sebagai CEO Apple, akan tetapi tetap menjabat sebagai ketua dewan perusahaan.
Saham Apple mendadak turun 5% sesaat setelah kemunduran Steve Jobs sebagai CEO. Steve Jobs meninggal dunia pada 5 Oktober 2011 di California, di usia 56 tahun setelah 7 tahun didiagnosis menderita kanker pankreas. Kata-kata Steve Jobs yang terkenal adalah, "Jika aku tidak menghadiri kuliah tunggal di perguruan tinggi Hewlett-Packard Company, maka Mac tidak akan memiliki beragam huruf cetak ataupun huruf dengan spasi sejajar." Selanjutnya, orang terkaya sedunia dengan tanpa menyandang gelar profesor atau sarjana adalah Mark Zuckerberg. Pria muda berkelahiran 14 Mei 1984 di White Plains, New York, Amerika, mempunyai nama asli Mark Elliot Zuckerberg. Mengenal komputer sejak berumur 8 tahun dari ayahnya Edward, sedangkan ibunya bernama Karen Zuckerberg. Zuckerberg bersama temannya D'Angelo membuat plugin musik lengkap dengan playlistnya pada saat duduk di bangku sekolah menengah, yaitu Philip Exeter Academy. Mereka mengirim program tersebut ke beberapa perusahaan termasuk American Online dan Microsoft. Pada tahun terakhir di sekolah menengah, Zuckerberg direkrut Microsoft dan American Online untuk sebuah proyek. Setelah lulus dari Philips, kedua sahabat tersebut terpisah. D'Angelo meneruskan studinya di Caltech, sedangkan Zuckerberg di Harvard. Harvard merupakan tempat di mana Zuckerberg menemukan idenya tentang Facebook. Pada awalnya, ia berkeinginan kuat untuk membuat buku direktori mahasiswa online karena universitasnya tidak membagikan Facebook, yaitu buku mahasiswa yang memuat foto dan identitas pada mahasiswa baru sebagai bahan untuk berteman. Ide untuk membuat buku direktori selalu ditolak oleh Harvard dengan alasan tertentu. Zuckerberg bersikeras untuk mewujudkan ide tersebut. Proyek pertamanya adalah Course Match, yang memungkinkan teman-teman sekelasnya berkomunikasi satu sama lain di website tersebut. Di tahun kedua kuliah di Harvard, Zuckerberg memasukkan data mahasiswa Harvard dalam website tersebut dan mengupload beberapa foto mereka. Dia juga meminta pengunjung website untuk mengomentari foto teman-temannya. Dalam waktu 4 jam terdapat 450 orang pengunjung FaceMatch, dan foto yang dilihat sebanyak 22.000. Kejadian itu membuat pihak Harvard memutus sambungan internet dan Zuckerberg diperkarakan karena dianggap mencuri data. Anak muda berambut keriting ini pun meminta maaf kepada rekan-rekan yang fotonya masuk di FaceMatch, tetapi ia tidak menyesali tindakannya tersebut. Peristiwa itu bukan dipandang sebagai hal yang negatif oleh Zuckerberg, tetapi ia malah membuat website baru dengan nama Facebook, yaitu penyempurnaan dari FaceMatch yang diluncurkan pada tahun 2004. Tujuannya tetap sama, yaitu sebagai alat sosial untuk membantu orang berkomunikasi lebih efisien dengan rekan, keluarga, atau rekan kerjanya. Facebook dianggap berbeda dengan website jejaring sosial lainnya, karena lebih dari 20.000 aplikasi dimasukkan dalam Facebook yang dapat digunakan oleh anggotanya. Kurang lebih 140 aplikasi ditambahkan ke dalam Facebook di setiap harinya, dan 95% anggota menggunakan minimal satu aplikasi dalam setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa Facebook merupakan website jejaring sosial yang sempurna daripada yang lainnya. Oleh karena itu, Facebook digandrungi oleh publik. 2 minggu setelah peluncuran, separuh mahasiswa Harvard telah memiliki akun Facebook. Ide untuk membuat Facebook hanya bagi mahasiswa Harvard oleh Zuckerberg ternyata tidak berbanding lurus dengan respon publik. Banyak mahasiswa di luar Harvard yang sangat tertarik. Dalam jangka waktu 4 bulan dari peluncurannya, Facebook sudah menjaring 30 kampus, dan akhir tahun 2004, pengguna Facebook mencapai 1 juta. Pada bulan September tahun 2005, Facebook membuka jaringan untuk para siswa sekolah menengah. Hal inilah yang membuat Zuckerberg kewalahan sehingga dia menarik 2 temannya untuk mengembangkan Facebook. Namun, lagi-lagi desakan publik umum sangat menyeruak sehingga Zuckerberg dan teman-temannya kewalahan dan tidak mempunyai waktu untuk kuliah. Sehingga Zuckerberg memutuskan keluar dari Harvard. Dan pada September 2006, Facebook diluncurkan untuk umum, tidak terbatas untuk mahasiswa dan siswa saja. Saat ini, bila dilihat dari trafik akses Facebook menjadi website teraktif ke-6 di dunia, dan menjadi website jejaring sosial terbesar kedua di dunia versi Comscore. Selain itu, jumlah anggota aktif Facebook mencapai 70 juta di seluruh dunia. Terdapat beberapa perusahaan yang menginvestasikan dana ke Facebook, diantaranya perusahaan PayPal sebesar 500.000 US dollar, Venture sebesar 12,7 juta US dollar, Greylock Partners sebesar 25 juta US dollar. Kemudian pada Oktober 2007, Microsoft tertarik untuk membeli 5% saham dengan harga 300-500 juta US dollar. Namun oleh Zuckerberg hanya dijual 1,6% saham dengan harga 240 juta US dollar. Di Casing disebut-sebut menginvestasikan sekitar 60 juta US dollar pada November 2007.
Selain itu tersiar kabar bahwa Viacom, Yahoo, Google ikut menawar untuk membeli Facebook, namun ditolak oleh Zuckerberg dan menegaskan kalau Facebook tidak dijual. Majalah Forbes menempatkan Zuckerberg sebagai the youngest self-made billionaire on the planet dengan menyebutkan kekayaan Zuckerberg mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 13,5 triliun di awal masuknya Facebook ke pasar saham. Awal tahun 2009, Mark Zuckerberg mendapat penghargaan Young Global Leader. Mark Zuckerberg dapat penghasilan 44 miliar dolar AS di usianya yang baru 30 tahun. Hal itu membuatnya berada dalam jajaran 10 orang terkaya di dunia versi Forbes, sekaligus dinobatkan sebagai orang kaya yang paling muda. Di tahun 2015, majalah Forbes mengklaim total kekayaan Mark Zuckerberg sebagai 35,7 miliar dolar atau sekitar 496 triliun rupiah. Yang kelima adalah Bill Gates. William Henry Gates, seorang penemu OS Microsoft sekaligus pendiri perusahaan Microsoft Corporation bersama Paul Allen. Dia yang kerap disapa Bill Gates ini lahir di Seattle, Washington pada tanggal 28 Oktober 1955. Ia memiliki darah Inggris, Jerman, Skotlandia, dan Irlandia. Hidup di lingkungan menengah ke atas tidak membuat Gates bermalas-malasan dalam hidupnya. Ayahnya adalah William Gates, sebagai seorang pengacara ternama, dan ibunya Mary Maxwell Gates adalah seorang anggota Dewan Direktur First Interstate Bank System dan United Way. Gates kecil mulai mengenal komputer di Lakeside School, sebuah sekolah dasar bergengsi khusus bagi anak laki-laki, yaitu pada tahun 1968 dan pada usia 13 tahun. Saat itu, Mother Clubs di sekolahnya Lakeside School membeli sebuah terminal teletype model 33 ASR dan beberapa komputer General Electric untuk para siswa. Melihat komputer tersebut, Gates tertarik dan mulai mempelajarinya. Ia tertarik dengan kemampuan mesin tersebut mengeksekusi kode perangkat lunak dengan sempurna dan menulis program komputer pertamanya di sini menggunakan bahasa pemrograman BASIC. Dia dengan cepat menguasai BASIC, sebuah bahasa pemrograman komputer, dan bersama dengan para hacker yang belajar sendiri di Lakeside, dia melewatkan waktu berjam-jam menulis program, melakukan permainan, dan secara umum mempelajari banyak hal tentang komputer. Setelah lulus dari Lakeside School pada tahun 1973, Gates meneruskan studinya ke Harvard 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1975 dengan modal nilai tes SAT 1590 dari nilai maksimal 1600. Di Harvard dia baru bertemu dengan Steve Ballmer. Di tempat barunya itu pula, Gates bertemu dengan teman lamanya yaitu Paul Allen. Sekalipun kuliah di Harvard, Gates tidak punya banyak waktu untuk belajar sebagaimana mahasiswa yang lainnya. Dia lebih senang menghabiskan waktunya di depan komputer sekolah untuk mempelajari bahasa pemrograman. Pada tahun 1975, Gates dan Allen melihat peluncuran MITS Altair 8800 berbasis CPU Intel 8080. Pada tahun yang sama di bulan November, Paul Allen bekerja di MITS di Albuquerque, dan Gates lebih memilih untuk bergabung dengan Allen daripada kuliah di Harvard, sehingga memilih untuk absen dari universitas tersebut. Mereka menamai kemitraan mereka Microsoft dan mendirikan kantor pertamanya di Albuquerque. 1 tahun berikutnya, tanda penghubung pada namanya dihapus, dan pada 26 November 1976, nama dagang Microsoft didaftarkan di Kementerian Luar Negeri New York, Meksiko. Gates tidak pernah kembali lagi ke Harvard untuk menyelesaikan studinya. Microsoft meluncurkan versi Writer pertama Microsoft Windows pada 20 November 1980. Sejak pendirian Microsoft tahun 1975 hingga 2006, Gates mempunyai tanggung jawab besar terhadap strategi produk perusahaan. Ia secara agresif memperluas jajaran produk perusahaan. Dan ketika Microsoft berhasil mendominasi pasar, ia mempertahankannya sekuat tenaga. Dan pada awal tahun 2008, Bill Gates memutuskan untuk mengundurkan diri dari manajemen Microsoft dan mengkonsentrasikan diri pada kerja kedermawanan melalui yayasan sosial yang didirikannya, yaitu Bill and Melinda Gates Foundation. Gates pernah menempati peringkat pertama pada daftar Forbes 400 sejak 1993 hingga 2007, dan peringkat 1 pada daftar The World Richest People Forbes sejak 1995 hingga 2007 dan 2009. Pada 1999, kekayaan Gates pernah melewati angka 101 miliar dolar. Akibatnya media menyebutnya sebagai sentibilioner. Lakukan sesuatu karena kamu memang menyukainya, bukan karena ikut-ikutan atau atas dasar terpaksa untuk menyenangkan orang lain. Orang-orang di atas telah membuktikan itu semua. Kesuksesan yang mereka raih berasal dari hal yang mereka sukai. Meskipun sampai harus didropot atau dikeluarkan dari kampus, tapi keyakinan mereka untuk fokus pada tujuanlah yang membuat kesuksesan itu datang, hingga membuatnya menjadi orang terkaya.